Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Febrina, nomor BP 1810442043. Di sini saya akan menjelaskan tugas atmosfer saya mengenai fenomena-fenomena atmosfer yang terjadi baru-baru ini di Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang fenomena La Nina dan El Nino yang menghantam Indonesia tahun ini, terutama pada bulan Oktober 2020. Beberapa bulan belakangan ini, curah hujan di Indonesia meningkat drastis. Hampir setiap hari terjadi hujan disertai badai, terutama di daerah-daerah tertentu di Indonesia. Kejadian ini menyebabkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat sekitar, dan menyebabkan banyaknya korban yang meninggal dunia. Contohnya saja, bencana banjir yang disertai longsor yang melanda 3 kecamatan di Kabupaten Bungo, Jambi pada Minggu 22 November 2020. Kejadian tersebut mengakibatkan 7 tiang listrik roboh dan 13 jalan tertimbun longsor. Menurut BPBD Kabupaten Bungo, 2.483 jiwa terdampak dari kejadian tersebut. Sebelum kita masuk kepada fenomena La Nina dan El Nino di Indonesia, kita harus tahu terlebih dahulu tentang apa itu La Nina dan El Nino. La Nina dan El Nino adalah gejala yang menunjukkan perubahan pada iklim bumi. El Nino terjadi saat suhu air laut memanas di atas rata-rata suhu normal di Samudra Pasifik. Sedangkan La Nina kebalikannya, saat suhu air laut turun di bawah suhu rata-rata sekitarnya. Menurut acuan sejarah, El Nino merupakan suatu peristiwa naiknya suhu air laut yang teramati oleh penduduk serta nelayan Peru dan Ekuador yang bermukim di sekitar pantai Pasifik bagian timur. Peristiwa itu biasanya terjadi pada bulan Desember akibat meningkatnya suhu air laut di Samudra Pasifik. Apa yang menyebabkan terjadinya La Nina? La Nina terjadi saat suhu air laut menjadi tinggi di bagian barat dan timur Pasifik, sehingga tekanan udara pada ekuator Pasifik Barat menjadi rendah dan menyebabkan curah hujan yang tinggi. Apakah La Nina dan El Nino selalu terjadi bersamaan? La Nina dan El Nino biasanya terjadi secara berurutan, namun tidak selalu beriringan. La Nina terjadi setelah El Nino sebanyak 4 kali dari 15 peristiwa, sedangkan La Nina yang mendahului El Nino sebanyak 8 kali dari 15 peristiwa, sehingga peluang La Nina terjadi setelah El Nino menjadi sangat kecil. Peristiwa El Nino yang terkuat terjadi pada tahun 1982. Selanjutnya yaitu El Nino dan La Nina yang terjadi di Indonesia, yaitu pada bulan Oktober 2020. Di Istana Merdeka, Presiden Republik Indonesia mengingatkan untuk waspada akan potensi bencana alam saat musim hujan, karena akumulasi curah hujan meningkat 20-40% di Indonesia. Indra Gustari selaku Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG menyatakan bahwa La Nina sedang terjadi saat ini dan potensi curah hujan meningkat di sejumlah daerah di Indonesia. Puncak dari La Nina itu sendiri yaitu Puncak La Nina sudah terjadi sejak November dan berlangsung hingga Desember 2020, sebut Indra Gustari. Dia juga menyebut dampak dari La Nina harus dilihat secara jelas di Indonesia karena wilayahnya yang sangat luas, di mana dampaknya yang bergantung pada waktu dan lokasi daerah masing-masing, sehingga tidak semua mengalami dampak dari La Nina. Hal tersebut merupakan karena pengaruh monsun dari fenomena monsun. Sedangkan puncak dari El Nino, La Nina pada tahun ini tidak diikuti peristiwa El Nino. Hendra Gustari, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG, menyebutkan sampai saat ini belum ada tanda-tanda terjadinya peristiwa El Nino, hingga sampai pertengahan 2021 dari data pengamatannya. Sedangkan dampak dari La Nina dan El Nino. La Nina sangat berdampak pada daerah yang resapan airnya kurang bagus, seperti di Jakarta, di mana hujan yang terjadi beberapa jam sudah membuat Jakarta kebanjiran. Kemudian, dampak yang kedua yaitu potensi longsor yang meningkat seperti di daerah Solo, Banjarnegara, Cilacap, dan lainnya, yang menyebabkan rumah rusak dan jalanan menjadi tidak berfungsi. Dampak selanjutnya yaitu dampak pada kesehatan. Dampak La Nina pada kesehatan yaitu banyaknya penyakit menular di daerah banjir seperti diare, hepatitis A, demam, tipus, kolera, dan disentri. Sedangkan bagi nelayan, berdampak kurangnya tangkapan ikan di laut akibat berkurangnya makanan ikan laut
berupa klorofil A yang semakin sedikit, sehingga penghasilan nelayan menurun. Berdasarkan kejadian ini, menurut masyarakat tersebut, masyarakat harus prepare sebelum La Nina dan El Nino terjadi, dan membuat daerah resapan sebanyak mungkin untuk mengurangi terjadinya banjir. Sekian presentasi dari saya. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iyalah waktu. Coba lah yuk.